warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, bersyukur kepada Allah kita dalam keadaan sehat wa afiah. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah, pengawasan Allah, dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Video kali ini saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Kitab ini ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Beliau adalah ulama abad ke-13 Hijriah. Di halaman 167 saya akan membacakan Al-Majlisus Sadis wal Khamsun, kajian beliau yang ke-56 fi fadilati syahri Sya'ban al-Mu'azzam, yang fokus pada keterangan penjelasan keutamaan bulan Sya'ban al-Mu'azzam. Seperti apa? Kita tawajuh bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, menjadi asbab tambahnya iman dalam hati kita, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Al-Majlisus Sadis wal Khamsun, kajian beliau yang ke-56 fi fadilati syahri Sya'ban al-Mu'azzam, di dalam menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban al-Mu'azzam. Beliau mengutip surah Asy-Syura, surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut terhadap beberapa hambanya. Beliau menafsirkan yurabbihim bisunufim mil birri la tablughal afham. Allah memberikan tarbiyah, pendidikan kepada beberapa hamba dengan berbagai macam dari kebaikan, sehingga beberapa pemahaman akal hambanya tidak mampu menggapai hal itu. Yarzuqu man yasha, Allah memberikan rizki kepada hambanya yang dikehendaki. Ay yarzuquhu kama yasha'u, yakni Allah memberikan rizki kepada hamba yang dikehendaki sebagaimana yang ia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya. Fa yakhussu kullan min ibadihi bina'in minal birri ala maqtadathu hikmatuhu. Kemudian Allah memberikan keistimewaan terhadap masing-masing dari beberapa hambanya dari satu macam dari kebaikan sesuai atas keputusannya. Wa huwal qawiyyul aziz wa huwal qawiyyuh al-bahirul qudrah. Allah adalah zat yang sangat kuat, yang sangat kuasa. Al-aziz al-mani'ul ladzi la yughlabu. Allah adalah zat yang maha menang, tidak bisa dikalahkan. Man kana yuridu harthal akhirah, siapa di antara hambanya, di antara kita yang berkeinginan bercocok tanam, menanam tanaman akhirat, sawabaha, yakni menanam tanaman yang buahnya nanti di akhirat, pahalanya nanti di akhirat. Syabbahu bizar'i min haitsu innahu fa'idatun tahsulu bi amalid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan amal akhirat dengan bercocok tanam di dunia, yang mana faidahnya itu nanti akan diraih di akhirat. Jadi amaliyahnya, prosesnya dilakukan di dunia, tapi nanti buahnya di akhirat. Walidzalika qila, maka karena hal itu dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam yang mana buahnya nanti dituai di akhirat.
Wal harsu fil asli ilqaul badri fil ard. Sebetulnya proses bercocok tanam itu adalah ilqaul badri fil ardi, menanamkan bibit di bumi. Wa yuqalu zar'i al hasil minhu. Jadi proses penanaman bibit akhirat itu yang dilakukan di dunia oleh Allah di sini disebut proses kegiatan bercocok tanam. Bercocok tanam tanaman akhirat, berbuat amalan akhirat. Meskipun dilakukan di dunia, nanti buahnya di akhirat. Maka nazid lahu fi harsihi. Orang yang bercocok tanam di dunia yang buahnya nanti di akhirat, Allah akan menambah buah hasil daripada tanaman itu, bercocok tanaman itu, fa nu'tihi bil wahid asyron. Bahkan bisa jadi satu proses amaliyah akhirat yang dilakukan dunia bisa membuahkan 10 buah, 10 pahala. Ila sab'i mi'atin, bahkan hingga akan dilipatkan menjadi 700 lipat buah pahala. Fama fawqaha, bahkan di atasnya itu, bisa jadi di atasnya itu. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang bercocok tanam di dunia tapi keinginannya adalah di dunia saja, ingin dapat buah di dunia saja, tidak di akhirat, nu'tihi minha, aku akan berikan itu, kata Allah. Aku akan berikan itu, syai'an minha ala ma qasamnahu lahu, akan memberikan buah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan takaran Allah untuknya. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, namun nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Kenapa? Idzil a'mal binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya beberapa amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau diniati akhirat, di akhirat dapat bagian. Kalau diniati di dunia saja, diniati menjadi amal duniawi, maka dia hanya mendapatkan buah di dunia, di akhirat nggak kebagian. Walikulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap hamba, tiap-tiap pribadi seorang hamba pasti mempunyai niat dan tujuan masing-masing. Qadi Baydawi. Sekarang melanjut pada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. An Anas bin Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebuah hadis dikeluarkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala khalaqa bahran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan, min nurin, dari cahaya, tahtal arsy, tepat di bawahnya arsy. Summa khalaqa malakan, kemudian Allah menciptakan malaikat, lahu janahani, malaikat itu mempunyai dua sayap, ahaduhuma bil masyriqi, salah satu dari kedua sayap itu panjangnya hingga sampai ke ujung timur, wal akhar bil maghribi, dan salah satu dari kedua sayap itu panjangnya hingga sampai ke ujung barat. Kemudian wara'suhu tahtal arsy, tingginya malaikat itu kepalanya hingga sampai berada di bawahnya arsy. Warijlahu tahtal ardi, dan kedua kakinya berada di bawah bumi, as-sabi'ah, yang ketujuh. Fa idza shallal abdu alayya fi syahri Sya'ban, ketika ada seorang hamba bersolawat atasku di bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala dzalikal malak, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu, ay yumisa fi ma'il hayah, untuk berendam di air lautan itu, di air kehidupan. Fayumisu dzalikal malak summa yakhruju minhu, kemudian berendamlah malaikat itu di lautan tadi itu yang diciptakan di bawah arsy. Summa yakhruju minhu, setelah berendam malaikat itu keluar lagi dari lautan itu. Fayunfidu janahaihi, kemudian ia mengirapkan kedua sayapnya, dikirapkan. Fayaqturu min kulli rishatin qataratin, kemudian
Kemudian dari kirapan masing-masing kedua sayap itu, sayap tersebut mengalirkan beberapa tetesan air yang kemudian fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan. Dari tiap tetesan air itu Allah jadikan tetesan itu malaikat lagi. Oleh Allah dijadikan malaikat. Maka malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan air yang mengalir dari sayap malaikat yang merendamkan diri di lautan itu diberi tugas oleh Allah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk bermunajat, diberi tugas bermunajat memohonkan maghfirah ampunan kepada Allah untuk hamba tadi yang membaca sholawat di bulan Sya'ban, tidak henti-hentinya didoakan maghfirah oleh malaikat tadi yang diciptakan dari tetesan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat, hingga akhir masa. Zubdatul wa'idhin. Banyak keutamaan fadilah syahri Sya'ban yang lain. Kita lanjutkan ke video berikutnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajukan kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.